Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Dalam keanekaragaman hayati, kita akan melihat ada dua hal yang penting di sana. Yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis dari keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua yaitu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang keanekaragaman hayati, mari kita lihat dan saksikan video yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati berikut ini. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi. Inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia.
Nah, itulah tayangan video yang akan melengkapi pemahaman kita tentang keanekaragaman hayati pada kali ini. Pengertian dari keanekaragaman hayati secara umum bisa Pak Guru sampaikan bahwa merupakan berbagai macam atau variasi makhluk hidup dari tingkat jenis, tingkat gen, bahkan sampai tingkat ekosistem yang ada pada suatu tempat atau suatu wilayah. Untuk lebih jauhnya, kita coba melihat keanekaragaman hayati dari 3 tingkatan ini. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau satu spesies makhluk hidup yang menyebabkan terjadinya variasi antar individu yang sejenis tersebut. Bisa Pak Guru contohkan, kita sebagai manusia di bumi ini adalah manusia yang satu spesies atau satu jenis. Kita perhatikan dari sekian miliar manusia di dunia ini tidak ada yang sama persis, ya, 2 manusia yang sama persis. Walaupun itu dikatakan kembar, baik kembar identik, kembar siam atau apapun, pasti ada perbedaannya. Itulah menggambarkan keanekaragaman gen. Kemudian ke tingkat keanekaragaman jenis, ini merupakan keanekaragaman yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam satu genus atau dalam satu famili. Bisa kita gambarkan di sini seperti pepohonan, ya. Di sekeliling kita lihat ada pohon kelapa, ada pohon palem, ada pohon pinang, ada pohon aren, kelapa sawit. Ini merupakan spesies dari satu genus atau satu famili. Jadi mereka berkeluarga, masih dalam satu keluarga dekat. Ini namanya keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian meningkat ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini merupakan wilayah tempat tinggal atau habitat dari makhluk hidup itu sendiri. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis, ini yang utamanya. Kita lihat di berbagai permukaan bumi, baik daratan maupun perairan, ada istilah hutan, ada istilah semak-semak, ada istilah perkebunan, kemudian perairan ada danau, ada laut, dan juga di dalam laut ada terumbu karang. Nah, ini merupakan habitat atau ekosistem. Inilah merupakan keanekaragaman ekosistem. Masuk ke materi yang berikut adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia terdiri dari flora dan fauna. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah hewan. Persebaran tumbuh-tumbuhan atau flora di Indonesia itu boleh dikatakan satu kesamaan. Ada satu kesamaan pada beberapa negara yang masih berupa satu kesamaan. Misalnya negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua ini ada kesamaan floranya. Semua ini dimasuk dalam kawasan Malaysiana, ya, jadi flora yang mirip-mirip sama. Di Indonesia, flora di Indonesia terjadi tingkat keanekaragaman yang tinggi
itu pada satu pulau, misalnya di Pulau Kalimantan. Ini floranya sangat beraneka ragam. Dan untuk daerah-daerah yang di bawahnya itu misalnya ada di Pulau Jawa, ya, kemudian Sulawesi, Maluku, Pulauan Sunda, itu tingkat keanekaragamannya sedikit, jadi banyak yang sama. Untuk faunanya ini dibagi berdasarkan ada garis Wallace dan garis Weber. Persebaran fauna di Indonesia itu dibagi oleh Wallace menjadi fauna yang ada di Indonesia bagian barat, ini yang disebut daerah oriental, sedangkan fauna yang ada di Indonesia bagian timur ini disebut daerah Australian. Kemudian selain Wallace dilengkapi juga oleh Weber, sehingga terciptalah garis Weber. Ini yang memisahkan antara antara fauna di daerah oriental dengan Australian. Itu ada wilayah peralihan. Ini hasil penemuan dari Weber, sehingga dibuatlah garis Weber. Daerah-daerah oriental ini terdiri atas pulau-pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan daerah Australian ini terdiri atas Pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekitarnya. Sedangkan untuk daerah-daerah peralihan ini di tengah-tengah terdiri atas pulau-pulau Sulawesi, kemudian kepulauan Nusa Tenggara, barat maupun timur. Di daerah oriental, ciri-ciri faunanya antara lain tubuh mamalianya berukuran besar, ya. Kemudian ada banyak macam kera dan ada juga burung-burung. Tetapi dari segi penampakan, burung itu terlihat kurang menarik, tapi bersuara menarik atau merdu. Kemudian ada juga di perairan bermacam-macam jenis ikan, terutama di perairan air tawar. Untuk daerah Australian berlawanan, ya, ciri-cirinya dengan daerah oriental. Tubuh mamalianya berukuran kecil, kemudian mamalianya banyak yang berkantong, ya, seperti kanguru di Australia itu. Kemudian spesies kera boleh dikatakan tidak ada di sana. Dan ini yang menarik, kalau di daerah oriental penampakan burung-burungnya tidak menarik, tetapi di daerah Australian warna-warna burungnya sangat menarik. Hanya suaranya yang kurang merdu. Ini beda antara fauna oriental dengan Australian. Sedangkan di daerah peralihan, di daerah tengah-tengah, ini mempunyai khas tersendiri, sehingga disebut dengan daerah endemik, ya. Jadi seperti Komodo, itu khas terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian Anoa itu khas daerah Sulawesi dan juga Maleo, dan banyak lagi yang lain. Keanekaragaman hayati di Indonesia ini memberikan suatu manfaat, ya, dari kehidupan kita manusia. Ada banyak manfaat bagi keanekaragaman hayati di Indonesia, terutama adalah dari segi pangan, ya, pangan, sandang, dan papan. Pangan sudah jelas itu makanan, jadi baik flora dan faunanya itu merupakan sumber pangan, sumber makanan. Kemudian sumber sandang, terutama tumbuh-tumbuhan,
beberapa jenis bisa dijadikan bahan baku pakaian, termasuk di fauna ya, beberapa jenis bulu dan kulit hewan bisa juga dijadikan bahan pakaian dan perhiasan. Kemudian bahan papan, tentunya ini adalah bahan untuk bangunan ya, untuk rumah, terutama dari jenis pepohonan. Manfaat yang lain adalah sebagai tempat rekreasi ya, flora dan fauna. Kita tahu kalau ingin menghibur diri, ingin melepas stres mungkin ya, bisa kita pergi berlibur ke daerah-daerah yang menarik dari segi pandangan dan juga pendengaran, seperti di kebun-kebun binatang, kemudian daerah-daerah pantai, itu adalah daerah-daerah hiburan. Manfaat yang lain adalah sebagai sumber pendapatan atau devisa. Pendapatan itu tentunya berkaitan dengan uang ya. Negara bisa menjual, mengekspor flora dan fauna ini untuk devisa negara. Kemudian ada lagi sebagai bahan atau lahan penelitian ya. Kita tahu penelitian tidak hanya di dalam laboratorium, bisa juga dilakukan di luar atau di lapangan. Nah, ini bisa menggunakan flora dan fauna ini. Kemudian manfaat lain adalah mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Tentunya ini dengan pengelolaan yang baik oleh manusia itu sendiri. Dan manfaat terakhir adalah sebagai sumber plasma nutfah. Ya, plasma nutfah itu bibit unggul ya. Jadi bahkan sekarang kita bisa mendapatkan beberapa jenis mangga yang beraneka ragam ya. Ini adalah hasil dari bibit unggul atau plasma nutfah. Keanekaragaman hayati ini bisa terjadi perkembangan atau bisa jadi penurunan karena tingkah atau sikap manusia itu sendiri. Tingkah atau sikap atau boleh kita sebut dengan aktivitas. Ini aktivitas manusia ini bisa meningkatkan tingkat keanekaragaman hayati, bisa juga menurunkan. Kalau meningkatkan, maka beberapa aktivitas yang bisa kita sebutkan antara lain adalah pemuliaan ya. Manusia bisa mengolah, memuliakan, bahkan mendapatkan bibit baru atau spesies baru baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Kemudian yang kedua, reboisasi atau penghijauan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa meningkatkan keanekaragaman hayati melalui penghijauan atau reboisasi. Kemudian yang ketiga, membuat atau membentuk taman-taman kota sehingga tumbuhan dan hewan bisa kita lihat di sekeliling kita ya. Bahkan di perkotaan pun manusia bisa membentuk atau mengadakan taman ya untuk lebih hijau dan mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Yang keempat adalah dengan cara pelestarian plasma nutfah, baik dengan in situ maupun ex situ. Dan yang terakhir, di dalam mengelola terutama flora, manusia menebang pohon tentu dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Di mana yang sudah umur bisa ditebang, tapi disiapkan juga penggantinya. Ini sistem tebang pilih. Kemudian ada aktivitas manusia yang menurunkan tingkat keanekaragaman hayati. Antara lain, ini merusak habitat ya. Entah untuk apa alasannya sehingga habitat rusak. Nah, ini adalah penurunan tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan kimia secara berlebihan, baik dalam pemupukan maupun yang lain-lainnya, atau memburu ya hewan-hewan, terutama di laut, di air,
dengan pengoboman atau dengan peracunan. Dan yang ketiga, adanya pertanian monokultur. Monokultur ini artinya pertanian yang sejenis, yang sama terus-menerus ditanam selama 1 tahun. Ini pertanian monokultur. Ini juga menurunkan tingkat keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan. Ini aktivitas manusia, baik individu di rumah-rumah maupun pabrik-pabrik, ya. Ini limbahnya dibuang sembarangan. Ini termasuk pencemaran lingkungan sehingga bisa menurunkan tingkat keanekaragaman hayati. Nah, upaya untuk meningkatkan bahkan melestarikan keanekaragaman hayati ini oleh manusia ada 2 cara, tadi sudah Pak Guru sebutkan. Yang pertama in situ dan yang kedua dengan ex situ. Apa itu in situ? In situ adalah melestarikan makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Ya, misalnya hewan komodo kita lestarikan di tempat aslinya di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Kemudian melestarikan bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi di tempat asalnya di Bengkulu dan yang lain-lainnya. Kemudian ada cara kedua yaitu ex situ, melestarikan makhluk hidup di luar habitat aslinya tetapi dikondisikan seperti habitat aslinya. Komodo tadi bisa juga dibawa keluar di daerah-daerah lain, kemudian dilestarikan, dikembangbiakkan. Misalnya di kebun binatang, ya bisa di Bogor, bisa di Jakarta, bisa di daerah mana saja. Komodo akhirnya tersebar di semua daerah di Indonesia. Ini ex situ. Bunga bangkai tadi juga selain dilestarikan, dikembangbiakkan di tempat asalnya di Bengkulu, bisa juga dilestarikan, dikembangbiakkan di daerah-daerah lain, di Bogor, di Bandung, di mana saja sih, dengan dikondisikan seperti aslinya. Inilah pelestarian secara ex situ.